Selamat datang di program acara Langkah Pemuda dan Mahasiswa Pemirsa, mengulas tuntas mengenai topik terkini, kekinian dan terbaru dari sudut pandang mahasiswa atau anak muda. Pastinya kita live di beberapa sosial media melalui Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya. Maka dari itu, pemirsa, saksikan terus Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Kali ini kita telah mengundang narasumber hebat yang pastinya tidak kalah dengan episode-episode sebelumnya. Sebelum itu bersama saya, Sabrina, selama 1 jam ke depan akan menemani narasumber hebat kita. Langsung saja mau memperkenalkan diri dulu nih, boleh diperkenalkan, silakan. Di sebelah saya ada Mbak Cantik siapa? Oke, halo, perkenalkan, selamat pagi. Saya Regina Megandani Nuhaini, winner Mas Mbak Batik Jawa Tengah, kategori dewasa sekaligus mahasiswi akhir semester 8 UIN Seisu, program Studi Hak Hukum Tata Negara. Wah, luar biasa, ini ada Mbak Regina. Mbak Regina ini masa UIN berarti ya, Tuh. tapi sudah menang Mbak Batik 2026. Boleh nih tepuk tangannya, mana nih suaranya, boleh? Kebetulan kita belakang layarnya banyak ya Mbak ya. Nggak apa-apa, jadi ramai. Dan tadi memang kita di sini syutingnya itu di pagi, jadi memang akan ditayangnya di malam hari Mbak, begitu. Tapi sebelahnya sepertinya tidak sendiri ya Mbak ya. Boleh kita menengok ke sebelah, boleh kenalan Boleh dulu banget. nih. Halo, perkenalkan nama saya Faras Syafiqur Raihan, akrab dipanggil Raihan atau Faras nggak apa-apa sih ya. Oke, kayak Faras lebih mudah ya, tapi Mas Raihan aja nggak apa-apa. Oke. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika sebelah ya. Oke, tinggal lompat ya. Oke. Ya, kebetulan juga diberikan amanat seperti Mbak Regina menjadi duta winner Mas Batik 2026. Oke, baik. Ini salah satu kebanggaan dan aktivis kampus sepertinya berdua, betul ya. Dan terlihat-lihatnya memang kalau misalkan kita bahas tentang winner Mas Batik, ini boleh diceritakan gimana nih perjalanannya, mulai kepilihnya kapan, mulai dari Mas Raihan? Oh ya. Mungkin dari awal mengikuti acara Mas Mbak Batik ya kayak itu informasi dari kampus ya. Kebetulan saya juga berarti bukan hanya membawa nama daerah juga, tapi nama kampus juga ya. Oke. Jadi ikut acara Mas Mbak Batik itu dari awal itu ya dari kampus sih, maksudnya diberikan apa sih? Amanah ya. gitu. Kalau mau ikut pageant atau menjadi duta mau nggak nih gitu kan. Dan tertarik nih karena aku juga pengen belajar budaya Indonesia. Kira kan jadi generasi muda ya, jangan sampai kita meninggalkan sejarah kita, apalagi batik itu adalah sebuah identitas Indonesia. Oke, baik. Nah, ini bisa di-spill ya gimana tips and trick menjadi duta gitu. Siapa tahu ya. Ini kan banyak yang mungkin pengen ikut pageant juga gitu, Betul. tapi nggak tahu channelnya di mana gitu ya Mas ya. Dan boleh nih kalau dari Mbak Regina nanti kan sudah dijelaskan kira-kira kenapa sih memilih mengikuti ajang ini Mbak Regina? Oke, baik. Jadi untuk kecintaan saya kepada budaya dan batik termasuk warisan budaya Indonesia atau suatu identitas bangsa, dan itu mandiri ya dari Brenda IG yang Oke. tiba-tiba masuk, terus ya udah saya daftar aja secara mandiri dan tanpa berekspektasi lebih bisa menjadi winner itu sudah suatu pencapaian dan kebanggaan. Waduh, baik, berarti dari sosmed ya. Iya. Jadi kayak kalau lagi ada lagunya Olivia Rodrigo tuh One Night I Was Born in Bed gitu ya. Oke, luar biasa. Ini memang dari sosial media Instagram dengan etikat yang luar biasa untuk bisa daftar gitu ya dan Betul. menjadi winner se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Luar biasa. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi kan memang harus punya strategi dan lain-lain gitu. Kalau memilih duta tuh kan banyak. Kenapa betul. batik? Tadi kan sudah dijelaskan suka cinta budaya dan lainnya. Ya, tapi di usia saat ini kan kesibukannya nggak cuma satu dong. Pasti ada mahasiswanya gitu. Bagaimana sih memilih untuk memantapkan diri, pengaturan waktunya, manajemen waktunya bagaimana nih? Boleh dari Mas Raihan. Oke, untuk dari aku ya Kak ya, karena dari awal juga bahwasanya aku tuh nggak pengen ninggalin sejarah atau warisan budaya salah satunya. Terus membuang prinsip orang bahwasanya modernisasi dan budaya itu saling bertentangan. Oke. Salah satunya itu. Yang seperti Mbaknya tadi bilang bahwasanya duta itu banyak sekali. Kenapa saya memilih batik ya? Karena saya suka dengan salah satunya motif, apalagi kita kalau mendalam tuh setiap kali ukiran batik dan motifnya kan memiliki suatu arti ya. Waduh. Dan aku Baru celup dikit ada artinya nih Iya. ya. Gitu. Oke. Dan aku pernah mendengar bahwasanya batik itu ada dari kita lahir sampai hingga kita mati gitu Oh ya. iya, oke. Berarti kayak hidup dan mati Iya. batik. Oke. Tapi memang relate sih karena
kita lahir orang Jawa emang di Bedong pakai batik Aduh, gitu kan. betul. Menikah juga ada budaya-budaya batiknya gitu kan. Terus kita mati juga gitu kan. Maaf, mati juga orang meninggal katanya meninggal, menggunakan batik gitu kan. Jadi memang kita hidup dan mati memang berdampingan dengan batik. Kalau orang Indonesia kan berarti benar-benar identitas Indonesia banget. Baik Mas Raihan, ini kan menjadi sebuah hal yang memang mendalam juga. Arti Betul. batik itu seperti apa sih buat Mbak Regina? Arti batik menurut saya Iya. menarik dari yang diucapkan Mas Rehan tadi, itu menurut aku sangat penting. Maksudnya pada era Gen Z seperti ini, untuk memperkenalkan batik ke internasional, untuk ke kancah internasional itu sangat gampang. Tapi untuk pemuda saat ini, untuk mengerti arti dari filosofi batik itu sangat jarang. Jadi kenapa juga saya memilih pageant atau ingin menjadi duta batik, itu karena ya salah satunya selain memperkenalkan batik, tentu juga ingin mempromosikan UMKM batik, karena di daerah saya sendiri Cilacap sebetulnya tuh banyak UMKM batik, tapi kayak belum banyak yang mengerti, Kak. Jadi mulai dari situ aku ingin mengkolaborasikan untuk UMKM, dan tentunya nggak hanya mengkolaborasikan UMKM untuk menyongsong suatu ekonomi di daerah tersebut, tentunya ingin memperkenalkan filosofi dari cerita batik tersebut itu ada maknanya. Luar biasa. Kayak gitu. Oke, baik Mbak Regina dan Mas Raihan. Ini kan sudah perbatik-batikan. Nah, episode kali ini pemirsa, ini lagi memperingati Hari Batik. Yang jatuhnya kapan, boleh dikasih tahu Mas, Mbak? 2 Oktober 19 Nah, ya berarti kan kemarin tuh Hari Batik, kita akan Iya. memperingatinya dengan membahas ini. Oke. Kebetulan juga, pokoknya Mas Rehan dan Mbak Regina itu akan kita ulas mengenai batik ini. Kalau misalkan kita lihat, batik kan di zaman saat ini tuh agak sedikit turun ya, Iya. karena memang minatnya anak muda lebih banyak pengennya ya udahlah batik itu sudah ada penanggung jawabnya sendiri Betul, betul. untuk bisa melebarkan hal itu. Iya. Batik juga bisa dilebarkan dengan ya udahlah, udah ada orang-orang yang punya ranahnya sendiri. Jadi merasa bahwa budaya itu ya udah, itu spesifikasinya adalah orang-orang yang lebih ada, yang lebih paham gitu. Tapi gimana nih melihat batik di gonjang-ganjing sosial media saat ini? Menurut Mas Mbak, apakah sudah masif batik tersebut atau belum? Dari Mas Raihan silakan. menarik nih Kak. Kita juga tujuan saya juga mengikuti Duta Batik ya, atau Mas Mbak Batik itu salah satunya itu meluruskan bahwasanya batik itu bukan dipakai hanya untuk formal saja. Untuk di zaman sekarang juga batik bisa hidup atau bisa sejalan dengan Gen Z atau bisa masuk ke fashion terkini gitu kan. Bahwasanya orang itu mindsetnya batik itu hanya untuk formal aja loh, kumpulan, kondangan, dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan kita bisa merelatekan batik untuk di zaman-zaman Gen Z sekarang itu akan lebih menarik dan percaya gitu loh bahwasanya, wah ternyata batik bagus ya untuk keseharian tentunya ya kan. Karena salah satunya yang tadi kita sebutkan punya arti yang sangat luar biasa gitu kan. Jadi kalau memang teman-teman, khususnya teman-teman Gen Z nih ya. Boleh dikasih tahu nih. Iya, jadi kalau misalkan kita pakai batik, kalau kalian tahu tentang artinya, filosofinya, apa kalian tuh, akan Mas? bangga gitu ya. Oke. Misalkan kayak batik Parang atau batik Megamendung ya kan. Bajunya Mas ini apa, batik apa? Untuk kira-kira? batik saya ini lebih ke batik temporary di zaman sekarang ya. Oh, Wah, oke. ketutup sama ini ya kan. Oke, boleh dilanjutkan Mas filosofinya Iya, tadi. ada burung cendrawasih dan juga burung hong ya kan, Oh, oke. yang mengartikan bahwasanya tinggi, terbang, bebas, mempunyai arti keberuntungan, ketenangan, dan juga kejayaan ya kan. Jadi kalau saya pakai batik yang sesuai dengan arti, misalkan hari ini saya pengen punya acara tentang apa ya, semangat gitu ya. Jadi sesuai dengan batik yang saya pakai itu akan, bagi saya itu akan menjadi suatu semangat lagi, karena bangga gitu ya menjadi identitas. Karena kalau kita pakai batik ke luar negeri pun teman-teman, pasti akan orang luar negeri itu akan mengira wah Indonesia. Wah, tapi memang sudah di kancah internasional pun kalau Betul. lihat batik, matanya tuh selalu curious ya. Jadi Iya. perasaan itu dari mana gitu. Iya. Oke, berarti memang filosofi batik sendiri tuh dalam ya, Dalam Mas banget. Raihan. Kita balik lagi ke digitalisasi gitu. Gimana sih caranya Mbak Regina sebagai Mbak Batik gitu ya, mengajak teman-teman, mengedukasi gitu. Dan benar tadi 2 Oktober sebagai Hari Batik kan. Dan memang kita di sini menularkannya memang bukan harus nunggu 2 Oktober kan Mbak. Gimana sih caranya? Oh, ini nih batik di sosial media digandrungi. Biasanya banyak anak yang merasa kalau batik
kuno, Iya, batik mbah-mbah gitu. Gimana tuh Mbak Regina? Oke, dengan branding saya yang saya punya sekarang dan kesempatan dan amanah yang saya punya sekarang, saya punya program kerja yaitu batik bertutur, Mbak. Batik bertutur. Ah, Sama batik. Mas Raihan juga. Beda. Enggak, Oh, beda. berarti Kita dibedakan ya? mandiri dulu, Oh, personal oke, personal dulu. Jadi di batik bertutur Baik. ini, seperti yang saya bilang tadi, akan memperkenalkan batik dengan menceritakan filosofinya. Oke. Dan itu mungkin saya ambil dari daerah saya dulu, dari Cilacap, yang nanti akan berkala. Dari Oke. batik Cilacap, mungkin batik Banyumasan, seperti itu. Hmm. Lalu kemudian saya juga akan mencoba mix and match batik agar ya tidak terlihat seperti budaya yang Kuno. kuno atau mbah-mbah itu, padahal batik itu masih oke banget. Iya, betul. Kawan-kawan, kalau misalnya dipakai untuk tren saat ini, contoh yang saya pakai bisa dijadikan dress, bisa Oke, dijadikan betul. blazer juga bisa ada seperti Oke, itu. Ini kan menjadi salah satu momentum yang baik ya. Iya. Di sosmed juga lagi digencarkan sama Mbak Regina. Iya, betul. Oke. Mulai saat ini. Mulai saat ini edukasinya juga berbagai macam ya Mbak Mm-mm. ya. Oke, baik, ini kan menjadi awalan yang baik ya untuk memperkenalkan duta batik dan juga korelasinya dengan Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Kalau misalkan 2 Oktober, kenapa kita mengulasnya saat ini? Karena kan semua hal tidak harus dimulai dari Betul. peringatannya saja gitu. Lalu mungkin Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Kita peringatinya nanti aja gitu ya, enggak ya. Nah, maka Kita dari- duluan. Betul, maka dari itu nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita. Kita jeda komersial terlebih dahulu nih Mas Raihan dan Mbak Regina. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Kembali lagi pemirsa di Langkah Pemuda dan Mahasiswa, masih bersama Mbak Regina dan Mas Raihan sebagai Mas dan Mbak Batik Jawa Tengah 2026. Ini kan sebagai hal yang momentum yang fresh ya. Apalagi kalau misalkan kita lihat, oh tadi udah pengen mengedukasi, punya program kerja, punya hal yang pengen diunggulkan untuk memperkenalkan batik. Masih mengulas tentang batik gitu ya. Kira-kira saat ini kiblat fashion anak muda Indonesia tanggapannya seperti apa? Boleh dari Mbak Regina? Untuk kiblat Gen Z Iya. saat ini, menurut saya mereka masih terlena pada budaya luar. Budaya luar. Padahal jika kita melihat ke belakang, maksudnya kita melihat ke budaya kita sendiri masih banyak fashion-fashion yang masih bisa kita modifikasi Oke. dari batik contohnya, atau mungkin dari kebaya, banyak kain-kain yang masih bisa dimodifikasikan. Oke. Namun anak muda sekarang memang masih banyak yang terlena, atau mungkin stylenya sekarang sudah ke barat-baratan gitu ya Kak. Oke, Jadi baik. mungkin itu salah satu peran penting kami, saya, Mas dan Mbak dan Mas Rehan, untuk mengedukasi untuk para Gen Z. Oke, baik. Kalau melihat batik di Gen Z gimana nih Mas Raihan, kira-kira kiblatnya? Untuk dari saya kayak ada 2 poin ya. Karena memang poin pertama, batik itu memang di zaman dulu ya, atau di zaman nenek moyang kita dulu kan memang batik disakralkan gitu ya. Ada beberapa batik yang memang tidak boleh dipakai sembarangan tempat ataupun sembarangan acara gitu Oke, kan. karena ada jenisnya. Betul, ya. karena kan di zaman sekarang udah masuk zaman Gen Z, zaman milenial dan sebagainya, itu kan memang batik akhirnya dinetralkan ya. Kita itu makanya menurut saya makanya mengikuti Duta Batik adalah salah satunya itu menormalisasikan bahwasanya batik itu bukan hanya untuk formal saja gitu. Apalagi di zaman sekarang Gen Z itu banyak banget, apalagi yang disebut sekarang culture kayak gitu ya kayak. Skena Skena, gitu kan. Stylenya harus kayak gini, Iya. pakainya ini gitu Iya. ya. Padahal batik pun bisa menjadikan salah satu
fashion yang hal baru menurut saya ya. Dikemas ya. Dikemas ya, karena dengan yang kemarin saya pernah bicara waktu Q&A bahwasanya batik itu, modernisasi batik itu bagaimana cara kita memakainya, bagaimana cara kita mengemasnya, dan bagaimana cara kita memasarkannya. Nah ini nih, memasarkannya bahwasanya di sosial media itu khususnya kita berdua menjadi generasi penerus batik ya. Bahwasanya gencar nih, batik itu bukan hanya untuk formal saja loh teman-teman, karena salah satu identitas Indonesia. Jadi bukan berarti kondangan batik terus acara-acara formal batik gitu kan, enggak, tapi dengan acara kita main dan sebagainya, batik itu bisa dikombinasikan menjadi kaos, jaket gitu kan. Jadi banyak sekali desainer-desainer sekarang juga yang punya wawasan ataupun ide-ide baru kayak batik dipadukan dengan jeans menjadi jaket banyak casual. ya sekarang ya. Oh iya, kalau nggak salah sepatu tuh juga bisa ya. Betul, iya, itu kan salah satu bentuk cinta kita terhadap budaya seperti itu. Oke, baik. Nah ini kan balik lagi ya, untuk sebagai Mas dan Mbak yang baru menjabat banget nih, memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi, ngasih tahu kalau ini batik tuh sebenarnya bukan fashion yang kuno gitu. Ini kan kita lihat lagi, kira-kira banyak nih yang selalu bilang batik tuh mahal gitu, batik tuh harganya nggak murah. Nah sebenarnya gimana sih biar kayak stigma tersebut tuh agak bergeser gitu? Baru dari Mas Rehan mungkin? Oke, menurut saya kayak batik itu kan memang ada banyak jenisnya. Betul. Ada 3 nih, batik tulis atau batik canting, print atau batik cap, ya kan. Banyak opsi buat teman-teman Gen Z, milenial ataupun nanti Gen Alpha gitu ya. Tidak ada, tidak ada kata-kata batik itu mahal. Banyak pilihan sekarang, ya. Kalau memang kita pengen menghormati, benar-benar menghormati leluhur kita dan juga orang-orang yang melestarikan batik, oke, boleh kalian bisa beli untuk batik tulis, batik yang pakai canting gitu, itu akan lebih mahal karena dari teksturnya dan kainnya itu lebih halus. Tapi kalau teman-teman benar-benar pengen cinta budaya tapi maaf low budget gitu, ada batik print yang lebih murah, yang lebih affordable dengan uangnya teman-teman gitu kan. Jadi tidak ada kata tidak ada kata mahal gitu kan untuk menyingkirkan batik ya. Karena itu sebagai artefak sejarah kita juga, jangan sampai kita hilang gitu ya kan. Banyak opsi-opsi yang lain untuk teman-teman menggunakan batik, bukan hanya untuk batik yang mahal saja, tetapi batik-batik yang sesuai dengan budget teman-teman juga banyak. Baik. Seperti itu. Ini kan jadi sebuah angin segar lagi ya untuk kantong-kantongnya. Tapi kalau dari Mbak Regina nih, kalau misalkan kita ngomong batik, memang ada elegansi kan ya Mbak, ada elegansi yang memang melekat di batik gitu. Tapi sebagai wanita yang akan mengendorse batik ini gitu ya, apa sih keunggulan batik menurut Mbak Regina di perempuan gitu? Oke, mengambil sudut pandang dari perempuan ya, keunggulan batik untuk segi elegan itu ada banget Kak. Contohnya saat kemarin saya grand final menggunakan gaun batik yang itu hanya selembar kain yang hanya dikaitkan saja di bagian rok. Selembar kain selembar kain saja yang dikaitkan di bagian rok untuk saya waktu itu, karena saya full pakai gaun yang banyak payetnya. Nah, dilayerin sama kain batik itu udah mewah banget sih, dan mewahnya ketambahan banyak payet juga di batiknya. Jadi dari situ kita bisa melihat, wah sebenarnya batik ini juga elegan loh kalau dipakai, cantik loh kalau dipakai, apalagi sebagai kita wanita yang dari segi manapun kita tetap cantik gitu ya nggak sih? Iya betul, kan, gitu. Pasti. Nah ini kan menjadi sebuah edukasi lagi ya ke remaja yang suka kayaknya ngerasa ya udahlah batik buat kondangan aja, batik buat acara pernikahan dan lain-lain gitu. Tapi kalau mengedukasi lagi, ini kan banyak nih kesalahpahaman di kalangan-kalangan anak muda yang merasa kalau batik mah enaknya memang dipakainya di event-event tertentu, acara-acara tertentu. Tapi kalau kita lihat gitu ya, perlu nggak sih ada satu momen di mana memang berbagai sekolah gitu ya, ini kan kampus ini mengadakan lomba-lomba seperti ini nih, kira-kira dari Mas Rehan gimana? Harus banget teman-teman. Kenapa tuh Mas Rehan? Ya salah satunya yang mewariskan dan juga melanjutkan tentang warisan dan budaya batik kita. Kalau bukan kita siapa lagi ya kan. Makanya kita menjabat jadi duta batik atau Mas Mbak Batik itu
semoga bisa menginspirasi teman-teman dan saya juga bisa menularkan ke adik tingkat saya gitu kan, ke organisasi yang saya ikut di kampus, bahwasanya batik juga bagus untuk dikombinasikan dengan hal-hal yang lain ataupun event-event seperti kakak bilang, bahwasanya acara misalkan gambar batik gitu ya, misalkan lomba menggambar batik gitu kan. Dari situ kan nanti anak-anak akan belajar, yang mengikuti lomba akan belajar tentang filosofinya, apalagi tentang artinya seperti itu. Jadi dari situ mereka akan punya kesadaran bahwasanya wah seru ya batik itu gitu kan. Jadi menurut saya untuk acara seperti itu tuh penting dan harus. Oke, baik Mbak Regina. Kan Mbak asli dari Cilacap tadi ya. Ini kan mention kalau memang pengen memajukan UMKM. Nah, tadi sempat disinggung sama Mas Rehan ya, kalau misalkan memang melomba batik, mencanting dan lain-lain. Tapi kalau dari daerah Mbak Regina sendiri, kira-kira batik unggulannya apa Mbak? Dari Cilacap itu banyak motif batik, salah satunya yang kemarin saya bawa itu motif Jalung Capan. Jalur Capan itu apa tuh Mbak? Jadi motif Jalung Capan ini terinspirasi dari dua budaya yang berkembang hidup di Cilacap, itu budaya Banyumasan dan Pasundan. Jadi mereka itu terinspirasi dari tari Jaipong Calungan. Dibuat batik gitu ya. Jadi dua perpaduan budaya itu kan menjadi simbol bahwa bisa mencerminkan atau bisa melahirkan karya batik yang sangat bagus kayak gitu. Namun ya sayangnya masyarakat Cilacap pun yang memang penduduk sana masih banyak yang belum mengerti. Nah, ini pentingnya tadi edukasi. Betul. Oke, baik. Kalau Mas Rehan aslinya memang bukan dari sini ya Mas ya, Iya. tapi bagaimana nih melihat dan menjadi pionir untuk ya batik di daerah-daerah perkotaan tuh seperti apa sih Mas? Apakah sekental di daerah yang memang bukan perkotaan gitu? Iya, itu salah satunya yang membuat saya juga tertarik mengikuti acara Mas Babatik ya kayak. Karena dari saya sendiri sadar akan di kota ya kan, itu memang minim sekali orang menggunakan batik, salah satunya itu. Karena mungkin orang-orang kota itu ya yang seperti Mbak Regini bilang, karena sudah termasuk dengan model-model fashion orang luar negeri gitu ya. Jadi sehingga sedikit meninggalkan batik gitu ya. Maka dari itu saya dengan kesadaran saya penuh pengen belajar satu mengenai batik, arti batik gitu ya, bahwasanya ternyata luar biasa loh kalau kita melestarikan budaya bangsa gitu, apalagi batik ya. Makanya jangan takut dan jangan merasa tidak bangga menggunakan batik, karena batik itu yang seperti Mbaknya bilang kuno, orang tua dan sebagainya ya. Tapi saya bersyukur Kak, karena beberapa kali saya lihat kompetisi pageant dan sebagainya ya kan, melihat anak-anak yang ngikutin pageant dan lomba fashion itu sekarang sudah mengombinasikan dengan batik. Itu salah satunya kebanggaan saya juga sih. Oke, baik. Ini menjadi sebuah kebanggaan baru. Nah, edukasi ini nih, mungkin nanti di sesi selanjutnya saya akan mengulas lebih dalam lagi terkait case-case lapangan yang banyak nih ya. Tapi kita harus istirahat dulu, Mbak Regina dan Mas Rehan. Ditahan dulu ya sesi curcol kita nanti. Maka dari itu pemirsa, kita akan mengulas batik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Kali ini pastinya sebagai Duta Batik ya, itu kan memiliki program-program yang terlaksana gitu. Boleh dikasih tahu kira-kira ada program unik apa atau unggulan apa? Tadi kan Mbak Regina sudah mention dikit, saya ada program nih Mbak. Apa tadi nama programnya Mbak? Batik Bertutur. Batik Bertutur, cantik sekali namanya ya. Kalau dari Mas Rehan, mungkin Mbak Regina tahan dulu, kita ke Mas Rehan, gimana Mas program unggulannya?
Oke, untuk program kerja saya sih yang kemarin saya share pada saat grand final ataupun sebelum grand final ya kayak visi misi gitu ya. Iya. Dari saya itu yang disebut dengan digitalisasi batik. Oke. Seperti itu. Jadi kan Relate ya sama bahasan kita ya. Mbak Regina bahwasanya dia itu lebih ke turun ke UMKM langsung, saya menempuh jalur sosial media. Oke. Sosial digital. Oh, gitu. ternyata masnya ya yang lebih oke gimana tuh? Ya, itu adalah salah satu program kerja saya karena dari situ juga saya bisa bekerja sama dengan UMKM salah satunya. Pentingnya edukasi melalui sosial media juga meningkatkan perekonomian suatu daerah, bukan hanya misalkan saya Purwokerto, tapi ini lebih ke Jawa Tengah gitu. Karena kan saat ini yang menjabat dari Jawa Tengah gitu ya kan. Baik. Untuk program saya gitu. Jadi dari situ, dari digitalisasi batik saya bisa membuat e-commerce, aplikasi, website tentang jual beli batik, salah satunya itu, dan bekerja sama dengan UMKM pengrajin batik dan juga desainer. Wow. Nah, di situ nanti bisa Sudah untuk menggandeng iya. banyak mas. Oh, oke. Jadi bisa bekerja sama, berkolaborasi bahwasanya mereka bisa mendaftarkan akun mereka melalui websitenya atau aplikasi saya gitu kan, seperti langsung ke Batik Solonya atau ke desainer-desainer gitu kan. Namanya apa tuh mas websitenya sudah ada? Itu tadi digitalisasi batik. Digitalisasi batik. Oh, oke. Saya kira itu itu nama program kerjanya, ternyata nama websitenya juga. Websitenya juga. Oke. Banyak sih sebenarnya dari nama websitenya atau aplikasi seperti Cinta Batikku atau Batikku Identitasku dan sebagainya. Tetapi itu lingkup dari semuanya saya katakan digitalisasi batik. Oke, I see. Seperti itu. Oke. Berarti memang unggulannya adalah sosial media tadi ya. Betul, karena kan di zaman Gen Z sekarang kan sosial media itu lagi tinggi-tingginya ya Kak ya. Betul, TikTok, Iya. Instagram. Jadi dari situlah peluang kita. Dari situ bahwasanya tadi menghapus stigma antara tradisional dan modernisasi. Sebenarnya itu dua-duanya adalah poin kita untuk meningkatkan batik nih ya. Baik, Seperti siap itu. Mas Raihan. Mbak Regina, kalau misalkan tadi Mas Raihan sempat nyinggung ya, Mbak Regina tuh lebih turun ke lapangan gitu. Betul. Kira-kira gimana nih program kerja unggulan selain yang tadi Mbak Regina? Kalau batik bertutur itu kan bisa dijadikan agenda. Iya, Jadi betul. 1 bulan sekali mungkin saya bisa konsisten membuat konten tentang Oke. batik. Lalu kemudian saya juga ingin membuat seminar dan digital marketing yang nantinya mungkin bisa berkolaborasi dengan para winner atau mungkin first runner up dari Duta Batik yang nanti dilaksanakan di satu kota, di mana itu terserah di Purwokerto, di Solo, atau mungkin itu aku pengen seperti itu sebetulnya. Lalu kemudian aku juga ingin menginspirasi dan membuat batik terlihat wow. Itu dari kebetulan saya punya brand baju. Ya. Desainer juga mbaknya ya. Sedikit berkolaborasi dengan tim-tim aku sih. Oke. Ya. Jadi itu masih kayak t-shirt gitu Kak. Oke. Jadi mungkin kan itu bisa dimodifikasikan kan, bisa dibikin style ada sedikit batik-batik motifnya. Jadi dari situ aku pengen sih berkolaborasi dengan brandku namanya RGN Studios di situ. Sekali lagi Mbak, boleh? RGN Studios. RGN Studios, oke. Itu bisa dibuat dari situ karena ya pengen melihat, karena dengan style anak-anak Gen Z sekarang culture ya. Aku juga sebenarnya ngambil dari Mengadopsi ya. culture itu, dari t-shirt, kaos-kaos culture itu, dan mungkin sedikit dikasih batik juga masih oke. Aku gitu pikirnya. Oke, ini menjadi sebuah perpaduan kolaborasi program kerja yang luar biasa ya. Tapi melihat lagi ya, zaman sekarang pasti program kerja anak sekolahan dulu nih gitu ya. Anak TK, SD, SMP gitu. Ini kan tantangannya susah. Mereka pakai baju batik ya kalau nggak ada acara ya gitu. Menurut Mas Raihan gitu nih, melihat anak-anak di bawah umur yang masih bukan anak SMA, bukan anak kuliah ya, gimana nih minat terhadap batiknya? Mungkin dari keluarga sendiri, adiknya Mas atau punya saudara, ini gimana nih Mas Raihan? Dari kita dulu sih Kak. Oke. Ya kan, dari kita seperti program kerja yang tadi Mbak Regina bilang bahwasanya bergabung bersama winner-winner Duta Batik gitu kan. Bukan hanya juara satu saja, tapi kita guide semuanya, kita ajak semuanya.
memberikan wawasan, kita bikin acara gitu di salah satu mall atau salah satu tempat apa ya namanya kayak les dan sebagainya gitu kan, sedikit mengedukasi teman-teman anak-anak kecil, apalagi kan tantangan banget ya anak-anak Iya kecil betul. ya kayak ya. Gimana melihat anak kecil? Apakah minat batiknya tinggi, Mas? Mungkin untuk di zaman Gen Alpha sekarang itu susah sekali ya kayak. Itu menjadi tantangan baru buat saya, buat kita gitu. Bahwasanya apalagi seperti kemarin waktu pas kita di ajang Mas Batik juga dibuka untuk kategori cilik. Nah, dari situ juga sudah memberikan sedikit peluang nih kayak Ada berapa ibarat kata kategori, Mas? 3 berarti ya. 3. Cilik, remaja dan juga dewasa. Oke, Dari ini situ kan informasi. sudah menjadi peluang untuk kita juga nih Kak, agak sedikit tahulah para orang tua yang anaknya itu disekolahkan pageant gitu kan. Dari situ kan dari poin kita juga untuk menyadarkan bahwasanya batik itu juga harus bangga, bukan hanya kita yang dewasa, tapi anak-anak kecil juga harus bangga dan juga suka tentang batik seperti itu. Oke, baik. Menjadi sebuah hal yang baru lagi, angin segar untuk kids ya. Iya, Hai betul. kids gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi, memang si zaman sekarang itu akan sangat baik pada saat memang orang tua juga berperan gitu. Betul. Gimana sih Mbak peran orang tua untuk edukasi ini, Mbak? Dari orang tua saya Iya. sendiri boleh. Untuk orang tua saya sendiri sebetulnya turut support dari Support saya dan adil. yang menjadi duta batik. Iya. Dan kebetulan saya mempunyai satu adik kecil masih kelas 1 SD. 1 SD, oke. Nah, dari situ saya edukasikan. Jadi kemarin waktu saya ke Solo, saya belikan batik untuk menumbuhkan rasa budaya, cinta Oke. tanah air kan. Aku mulai dari adikku yang dari kecil itu sih, dan melihat aku yang seperti sekarang kan, kalau anak kecil pasti punya keinginan Iya, pastinya kan. semangat ya. Iya. Jadi kayak ingin meniru kakaknya. Betul, kayak aku besok kalau gede pengen jadi kayak Mbak gitu kan, Waduh, kayak itu kebanggaan. ya, Mbak, ya? kebanggaan. Jadi dari situ aku mulai menumbuhkan, aku menginspirasi adik-adik di rumah dan orang tua juga kayak gitu. Oke, baik. Ini kan salah satu peran orang tua lagi. Kalau Mas Rehan, peran orang tua tuh sepenting apa sih di edukasi batik ini? Penting banget ya Kak ya. Salah satunya seperti orang tuanya Mbak Regina juga mempersilahkan dan juga mensupport anaknya untuk cinta budaya, itu sangat bagus sekali. Karena apapun anak kecil itu pasti melihat dari yang tua, Iya, betul. meniru dari yang tua gitu ya kan. Bagaimana cara orang tuanya mengajarkan anak-anaknya untuk berpakaian sopan gitu, salah satunya misalkan. Terus bagaimana cara orang tua juga, wah menyadukan batik nih kayaknya keren, misalkan anak saya pengen masuk ke pageant gitu kan, pasti kan akan butuh desainer yang bajunya bagus gitu, yang menciptakan bajunya bagus gitu kan. Karena saya juga bangga sekali, apalagi pageant sekarang mengombinasikan batik antara modern dan juga batik gitu loh. Ya. Bisa menjadi casual yang sangat luar biasa gitu. Sangat penting sekali untuk para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, ayah-ayah, bunda-bunda di sana. Jangan lupa untuk mengedukasi ke anak-anaknya bahwasanya batik juga menjadi identitas negara kita. Jadi kita bangga dan harus melestarikan ke anak cucu kita, karena siapa lagi kalau bukan anak cucu kita yang akan melestarikan batik itu. Baik, luar biasa ya statement-statementnya ini. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi terkait dengan duta batik, balik lagi nih duta batik, mau mengulas duta batik yang berkaitan dengan Hari Batik tanggal 2 Oktober, setiap tanggal 2 Oktober, masuk ke lingkungan yang memang mensupport perkembangan itu kan sebuah keberuntungan ya Mas Mbak ya, punya itikat untuk bisa ikut dan andil mengedukasikan sebuah keberuntungan juga gitu. Tapi gimana nih ngelihat lingkungan mahasiswa saat ini, dewasa ini gitu ya, mencari lingkungan kan susah ya untuk berkembang. Apakah punya tips and trick tuh dibagikan ke teman-teman agar gini nih cara pilih pergaulan mungkin ya, atau gini nih caranya untuk bisa menjadi duta, bagaimana cara menumbuhkannya? Boleh dari Mbak atau Mas Dum, Mas Rehan boleh silakan. Oke. Satu, kita harus ke sosial media. Sosial media, Kita oke. cari peluang yang benar-benar anak muda itu sekarang ya sedang gencar-gencarnya itu adalah sosial media kan Kak. Kekuatannya di sosial media ya. Menurut saya untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang ya memang ada yang sudah sadar tentang budaya ya kan. Ada yang belum sadar tentang budaya gitu kan. Jadi kita harus ikut nyemplung nih. Batik juga saya bawa batik nyemplung ke sosial media nih, bahwasanya belajar tentang batik, keunikan batik itu seru gitu kan. Terus dalam fashion terkini juga batik dikombinasikan itu seru seperti itu. Jadi menurut saya peluang saya yaitu sosial media dulu.
kita gencarkan sosial media, kita berikan edukasi, berikan hal-hal tips yang menarik bahwasanya batik itu juga luar biasa gitu kan. Baru nanti kita mencontohkan. Dari sayanya, mencontohkan misalkan setiap kali perkumpulan mahasiswa ataupun acara-acara yang lain, Aktivis kampus ya. iya Mas, ya? misalkan gitu kan, menggunakan batik gitu kan, kayak batik dipadu-padankan dengan casual jeans atau menjadi jaket Wah, versi jaket. batik ya kan. Dari situ kan akan menjadi satu kebanggaan buat saya juga ya kan. Batik juga bisa menotis gitu kan, orang-orang wah ternyata keren ya batiknya ya kayak gitu kan. Berarti tips pertama tadi ya, Iya, sosial media. Selanjutnya apa kira-kira Mas? Yang kedua itu tadi Iya, oke. kita mencontohkan. Oh iya, mencontohkan. Pertama ini mencontohkan. Iya, mencontohkan. Setelah kita share tentang batik melalui sosial media, tren, fashion dan sebagainya, baru kita mencontohkan. Oke. Dari rasa bangga diri kita sendiri. Pastinya batik juga bagus. Batik juga perlu untuk teman-teman ikuti melestarikannya seperti Oke. itu. Karena banyak sekali peluang untuk kita melestarikan batik, bukan hanya untuk batik tua dan formal saja. Oke, baik. itu. Mbak Regina, menjadi pageant yang ada di Duta Batik itu kan dari kesadaran diri sendiri. Kalau Mas Raihan kan mungkin ada dukungan juga ya Mas ya dari kampus yang memang mewakili gitu. Ini kan kesadaran diri sendiri itu susah loh Mbak. Iya. Apalagi di lingkungan yang memang kayaknya teman-teman aku nggak se excited itu akan sesuatu hal. Gimana sih Mbak dapat motivasi diri yang tinggi Mbak? Kebetulan saya itu berada di lingkungan yang cinta budaya. Jadi dari situ saya tumbuhlah rasa budaya saya. Dan untuk memilih lingkungan itu Kak, kemarin saya berhasil mengajak teman-teman Oke. untuk melakukan atau mengikuti sebuah workshop membatik sebelum Oke. saya road to grand final. Dari situ saya cukup senang sekali karena antusias para teman-teman ternyata tinggi loh. Mereka kayak, ayo ikutan batik. Oke. Kebetulan tuh ada di Cafe Grey Oke. di workshop itu, terus kayak, ayo ikut batik gitu. Terus ternyata, oh aku mau. Ternyata ya dari situ mereka kayak, ternyata batik seru ya, membatik itu seru. Walaupun cuman dengan selembar kain yang kecil dan cantingnya itu ternyata membatik seru. Dan dari situ aku merasa kayak, alhamdulillah aku udah bisa menginspirasi dan bisa mengajak teman-teman untuk cinta budaya kayak Oke, gitu. baik. Berarti memang menumbuhkannya adalah cari ruang yang bisa mengembangkan passion kita, mengembangkan diri kita betul. begitu ya Mbak ya. Heeh. Oke, ini salah satu quotes yang menarik juga. Tapi kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya karena sebenarnya kita sudah dikode-kode untuk jeda terlebih dahulu ya Mbak Regina dan Mas Raihan. Maka dari itu pemirsa tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Iya Mbak Ais, terima kasih. Yuk. Gaskan Mas Ade. Pemirsa, di Langkah Pemuda dan Mahasiswa kali ini sudah masuk sesi terakhir. Aduh, untuk episode kali ini masih dengan Mbak dan Mas Batik 2026. Nah, kita akan mengulas di ujung acara. Kira-kira kalau boleh ada satu momen gitu ya yang pengen banget disampaikan gitu ke anak muda, mahasiswa Banyumas dan sekitarnya. Kira-kira apa dari Mbak Regina? Boleh? Oke, baik dari saya yaitu karena temanya sekarang berbatik ya Iya, Kak. betul. Tentunya kita harus melihat ke belakang karena budaya kita sangat banyak, tentunya batik. Dari situ ayo cintai budaya warisan kita karena batik termasuk suatu identitas bangsa. Dan kita juga bisa memakai dengan berbagai style. Jadi jangan terlalu anggap batik itu budaya yang kuno. Oke, baik. Kalau dari Mas Rehan? Kalau dari aku tuh bangga, sadar, cinta tanah air, khususnya batik ya. Oke. Dengan cara kita memakai, mengemasnya, memasarkannya, itu salah Oke, satunya ya. baik. Peluang itu di mana saja bisa,
tergantung kesadaran dan kemauan diri kita sendiri untuk bangga terhadap batik kita. Oke, baik Mas Raihan dan Mbak Regina. Kalau misalkan kita lihat lagi anak muda zaman sekarang suka bertanya gitu, Mas Mbak jadi duta kayak gitu, program nyatanya di lapangan kalau misalkan gitu ya diragukan sama anak muda, apa ketegasan yang pengen disampaikan gitu, apa usaha yang pengen disampaikan Mas Raihan dulu nih, kira-kira anak muda apa agar kayak usaha itu bukan cuma dari kita gitu, apakah teman-teman di sini juga bisa gitu ya untuk mengusahakannya bareng-bareng gitu loh Mas? Iya, apalagi dengan program kerja saya itu adalah digitalisasi batik ya Kak ya. Jadi nggak usah kalian capek-capek dari misalkan ya capek-capek gitu kan, karena generasi Gen Z sekarang kan malas untuk bekerja yang Betul, kan meragukannya banyak ya. betul. Gimana? Makanya saya membukakan wadah untuk kalian berkiprah ya kan di dunia batik, fashion batik, desainer dan para pengrajin batik ya, memperkenalkan batiknya, menjualkan batiknya, memasarkan batiknya melalui platform saya. Nggak ada kata malas ya. Tergantung kepada diri kita sendiri sih Kak. Itu saja sih menurut saya. Oh, ini tidak ada keraguan ya. Nggak ada ya. Makanya dari situ saya membuka program kerja saya digitalisasi batik ya udah melalui online, simple, melalui rumah kalian bisa berkiprah. Di atas kasur, di atas Betul, kursi, dimanapun lah. Di atas dan ini menjadi salah satu senggolan lagi ya, kalau misalkan anak-anak tuh tidak ada kata mager. Nah itu gimana nih Mbak Regina melihat anak-anak yang mungkin sering meragukan gitu bahwa itu mah duta kayak gitu ya udahlah untuk ini aja, gimana nih Mbak Regina membuktikan bahwa yang dikatakan itu tidak benar? Tentunya ya kita sangat mengusahakan untuk program kita terlaksana ya Mas ya. Jadi sebetulnya ya untuk membangun rasa mager itu kan dari diri sendiri ya Kak. Jadi mungkin biarlah mereka beranggapan seperti itu, tapi kita terus membuktikan bahwa untuk program kerja yang kita lakukan ini benar loh terlaksana. Mungkin dari situ rasa keraguan mereka menurun, kayak oh beneran ya ternyata terlaksana kayak gitu, dan aku ternyata kayaknya bisa deh kalau aku kayak gitu. Pasti bakal ada pikiran yang seperti itu. Berarti fokus ke kita, bagaimana cara kita mengusahakan, tidak usah memikirkan yang kurang-kurang itu di luar ya Mbak Mas. Dan pastinya ini salah satu hal yang mungkin akan ditanyakan, Mbak Mas gimana sih cara menantikan event Mbak Masnya gitu, setiap tahun dibukanya kapan, lewat platform apa, boleh nih kasih tahu dari Mbak Regina? Oke, jika kalian berkenan ingin mengikuti jejak seperti kita menjadi winner Duta Batik Jawa Tengah Provinsi, itu ada pemilihan setiap tahunnya. Kalau kemarin kita di bulan Juli ya Kak, di bulan Juni atau Juli? Juli ya? Juli, grand final itu di bulan Juli, tapi pendaftaran itu mulai awal tahun. Oh, dari Januari? Jadi Januari, itu mulai seleksi administrasi dari situ. Untuk grand finalnya nanti di bulan Juli, dan setelah itu nantinya setelah menjadi winner itu kita juga akan lanjut ke nasional ya Kak. Betul. Jadi patokannya melalui ajang nasional, misalnya nasional sudah selesai, biasanya langsung dibuka kembali untuk tahun berikutnya. Kalau enggak teman-teman bisa follow aja Instagramnya Mas Babatik ya, @masbabatik.jawatengah, JTG gitu, Jateng ya. Boleh lihat di situ atau stay tune di situ. Biasanya nanti setelah kita berangkat ke nasional gitu kan, syukur-syukur bisa mengharumkan nama Jawa Tengah juga gitu kan. Itu biasanya langsung dibuka kembali untuk berikutnya. Baik, berarti memang diselesaikan dulu kepengurusannya, baru nanti akan ada bukaan baru lagi gitu. Susah nggak sih seleksinya? Atau apa tidak ada yang mustahil gitu? Gimana nih Mas Rehan? Tidak ada yang nggak mungkin kalau kita usaha ya. Tergantung dari niat dan kemauan kita ya kan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, salah satunya itu ya. Kalau kita niatnya untuk mau belajar ya teman-teman, pasti akan diberikan jalan oleh Tuhan Kak. Seperti itu. Susah nggak susah itu tergantung diri kita sendiri mengolahnya. Seperti itu ya. Iya, kalau kita yakin, nggak ragu, semuanya akan mudah gitu ya. Dari rasa sulit itu akan menyampur dengan usaha kita gitu kan, menjadikan kemudahan gitu. Menurut aku sih nggak ada yang susah teman-teman. Gitu kan. Tips and triknya Mbak Regina, kira-kira belajar setiap hari kah, atau harus ngapalin sesuatu materi kah untuk bisa menjadi Mbak Batik? Kalau dari saya sebelum road to audisi atau road to grand final tentunya belajar. Tapi untuk saya sendiri tipikal orang yang
ya udah belajar tuh sedikit memahami aja Kak, jangan menghafal. Oke. Kalau menghafal tuh nanti pas kita di panggung pasti blank semuanya. Ambil poin-poinnya ya. Ambil oke. poin-poin pentingnya saja, dipahami, diucapkan seenaknya dengan bahasamu sendiri itu lebih enak. Oke, baik. Gitu. Ini katanya denger-denger juga mau lanjut ke nasional. Boleh nih di spoiler dulu gimana nih Mas Raihan? Oke, iya tentunya kan pastilah dari salah satu daerah memilih dutanya kan Iya. untuk melestarikan batik bukan hanya di Jawa Tengah saja ya Kak ya. Kita akan lanjut nasional juga, nanti akan bertemu dengan 34 provinsi seluruh Wih, tepuk tangan Indonesia. dulu boleh. Se-Indonesia, betul ya. Berarti akan berpapasan gitu ya, mata ke mata dengan berbagai budaya yang ada. Betul Oke. sekali. Eventnya akhir tahun atau kapan ini? Ya, kemarin sih katanya Desember gitu ya. Iya, Desember. Bau-baunya ya masih ininya belum fixnya menyusul gitu. Betul. Kira-kira perlu dukungan atau gimana nih Mas? Perlu dong. Gimana boleh dikasih tahu nih? Oke, jadi untuk teman-teman masyarakat Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, bahkan seluruh Jawa Tengah, jangan lupa untuk dukung kita berdua, Raihan juga Regina, untuk bisa membawa dan mengharumkan Jawa Tengah. Apalagi kan terkenal bahwasanya batik itu sumbernya dari Jawa Tengah ya Kak ya, dari Pekalongan, Solo dan sebagainya kan. Jadi salah satu tugas kita juga untuk melestarikan batik dan juga terus melanjutkan generasi-generasi muda yang sangat luar biasa. Oke, baik. Dukungnya juga di situ aja Mbak atau perlu dukungan yang lain? Oke, betul. Jadi untuk dukungan kita pada saat besok yang akan dilaksanakan di tanggal 17, 18, 19 tentu kita ada karantina dulu Kak. Oh, itu bulan ini? Bulan depan? Desember. Oh, Bulan Desember. Tentu kita ada karantina dulu. Lalu final di tanggal 19. kalau 19. nggak salah. Oke, Desember. Dari sebelum itu kita ada vote. Oke. Vote itu melalui kode QR. Oke, udah QR. Jadi nantinya kita pasti bakal sering-sering upload di Instagram Oke. dan seluruh masyarakat Jateng, saya mau dukungannya untuk saya dan Mas Raihan untuk bisa mewakili dan mengharumkan nama Jateng Oke. melalui vote itu salah satunya. Oke, baik. Kira-kira Instagramnya Mbak dan Mas apa boleh dikasih tahu nih? Nggak apa-apa Mbak untuk mengedukasi ya. Oke. Untuk Instagram saya Regina Megan. Oke. Langsung ketik aja Regina Megan pasti ada. Oke. Kalau Mas Raihan? Ya, untuk Instagram saya ada di DA6_Raihan. Oke, nah ini salah satu platform untuk mendukung nanti ya. Kan diingetin terus nih di sana, bunyikan Siap. loncengnya ya kan. Baik, ini menjadi hal yang harus disudahi ternyata karena memang tidak semuanya, kalau bisa sih maunya 2 episode lagi gitu ya. Betul. Oke, baik Mas Raihan dan Mbak Regina, mungkin closing statement. Silakan ada yang ingin disampaikan, Mas Raihan dulu silakan. Oke, buat teman-teman di luar sana, banggalah menggunakan batik, selalu cinta budaya, karena itu salah satu identitas kita sebagai anak muda. Bukan anak muda saja, seluruh masyarakat Indonesia atau warga Indonesia. Jangan pernah menghilangkan artefak sejarah batik ataupun identitas kita. Oke, Mungkin itu baik. saja. Terima kasih Mas Raihan. Mbak Regina, closing statementnya? Baik, untuk saya, untuk para Gen Z dan pemuda di luar sana, tolong sedikit mengenal ke budaya, karena budaya itu ketika dikenal kita juga bisa mencintai. Oke, baik. Singkat, jelas, menohok ya. Oke, ini salah satu episode yang luar biasa. Boleh tepuk tangan teman-teman. Yang dengar mungkin yang di studio doang ya, tapi teman-teman di rumah juga terus saksikan Langkah Pemuda dan Mahasiswa karena kita tayang setiap hari Selasa malam. Mungkin ada yang live dan ada yang rekaman, tapi tenang saja, kita akan update terus karena mulai hari ini dan seterusnya kita akan menghadirkan narasumber yang hebat. Pastinya Mbak Regina dan Mas Raihan mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mewakili bintang tamu juga mengucapkan terima kasih pemirsa dan mohon maaf bila terdapat tutur kata atau kesalahan dari tingkah laku dan lainnya. Saksikan terus dan sampai jumpa. Terima kasih.